selamat datang di ibadah CDC Depok Online Service hari ini. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi mari siapkan hati dan catatan, mari terima apa yang mau Tuhan kasih buat setiap dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapak. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Berikanlah kami hati seorang murid ya Tuhan yang mau mendengar firman-Mu serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Yes, kita bersama-sama berkumpul lagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersama-sama. Kita mau satukan hati, kita mau menaikkan pujian yang terbaik. Kita mau masuk gerbang Allah. Sebab kita tahu Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sama-sama katakan dengan penuh pujian, dengan penuh semangat. Mari masuk gerbang Allah pada hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur.
Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, let's sing one more time. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great, heart is kind. For all of your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. One more time, say, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kita semua merasa terberkati dengan semua pelayanan yang diberikan hari ini. Kita adalah umat yang luar biasa, mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga supaya hubungan suami istri, orang tua anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik
Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam Yesus. Kami juga dukung doa jemaat-jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan supaya semua Tuhan campur tangan, lancar dan indah pada waktunya. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan pemulihan dalam nama Yesus, juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang ajaib. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami saat ini berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Hallelujah.
Shalom, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan. Biarlah firman ini berakar dengan kuat di dalam hidup kami. Telinga seorang murid dan kami mau bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekalipun kita di situasi pandemi, saya percaya ibadah online tetap memberkati kita semua. Tema pada hari ini saya akan bagikan kuasa perubahan hidup. Setiap orang dalam hidup ini pasti selalu ingin berubah. Tentunya bertumbuh, semakin maju, semakin sukses. Nah, inilah yang menyebabkan kita semua tidak ada yang mau mundur. Tetapi satu hal, apa saja yang membuat kita ingin bertumbuh? Paling sederhana di dalam keluarga. Kita ingin keluarga kita selalu harmonis, memiliki anak-anak yang sukses di dalam kesehatan. Semua orang gak ada yang kepengen jatuh sakit tentunya. Selalu tetap sehat di dalam segala keadaan, apalagi di situasi pandemi ini. Dan kemudian dalam hal pekerjaan, pasti kita semua juga terus ingin maju di dalam karir, juga di dalam pendapatan atau income bila kita usaha dan sebagainya. Kita selalu ingin maju. Nah, berikutnya lagi di dalam komunitas. Pasti kita juga ingin selalu memiliki komunitas yang saling mengasihi, saling memperdulikan, saling membangun. Dan artinya kita semua bisa saling mendukung, bahkan saling mendoakan. Nah, itulah kalau kita semua bisa memiliki hal itu semua, betapa indahnya hidup ini. Tapi hari ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Kita lihat dulu ayat Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan bahwa perjalanan hidup kita diberikan Tuhan keberhasilan, bahkan beruntung. Tetapi kita lihat ayat di bagian depannya mengatakan kita jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan juga renungkanlah itu siang dan malam. Nah, itu adalah sebuah rahasia kalau kita ingin berhasil. Mau tidak mau, kita harus mengerti, membaca, mengucapkan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Ada kata kunci bila kita ingin berubah dan bertumbuh tentunya, yaitu kita tidak bisa mengubah orang lain. Ingat Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa mengubah orang lain sekalipun itu adalah suami atau istri atau anak, karena kita tidak pernah mampu melakukannya. Tetapi minimal yang bisa kita lakukan saat ini dengan perubahan apa yang kita bisa lakukan adalah mengubah diri kita sendiri lebih dulu. Urusan mengubah orang adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah mengubah diri kita tentunya. Kita lihat Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat ini menjelaskan bahwa Bapa kita di surga menghendaki kita juga mengalami perubahan. Tetapi berubah bagaimana? Yaitu berubah semakin hari serupa dengan Kristus. Kristuslah contoh teladan atau idola yang harus kita pegang supaya kita berubah ke arah Kristus. Nah, proses perubahan ini ternyata tidak bisa dibatasi waktunya. Berlangsung terus-menerus seumur hidup kita. Seperti sebuah pohon. Pohon memiliki dua arah pertumbuhan, ke dalam dan keluar atau in dan out tentunya. Yang disebut ke dalam atau in adalah akar yang melebar dan akar yang mendalam. Disitulah kita lihat ada pertumbuhan ke dalam yaitu dari sisi akar. Akar yang melebar berfungsi menahan pohon itu dari terpaan angin. Makin lebar akar pohon itu, semakin kuatlah dia menghadapi terpaan angin.
Demikian pula semakin lebarnya kita berakar di dalam firman, semakin kuat pula kita menghadapi angin-angin pengajaran sesat. Jadi kita pun harus bertumbuh seperti pohon. Yang pertama tadi adalah berakar ke dalam semakin melebar. Akar yang mendalam berfungsi juga sebagai alat untuk mencari sumber air di kedalaman tanah. Jadi selain melebar diperlukan juga mendalam. Demikian pula kehidupan rohani kita perlu berakar secara mendalam di dalam firman Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen sudah membaca firman Tuhan setiap hari tetapi kurang mengalami perubahan hidup? Persoalannya adalah karena firman Tuhan yang dibaca hanya menyentuh pengetahuan logikanya saja, tidak meresap masuk ke dalam hati. Jadi hanya di area logika saja. Firman Tuhan belum merembes ke dalam jiwa raganya. Sedangkan ada lagi satu pertumbuhan, yaitu pertumbuhan keluar atau out. Ada di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di dalam pertumbuhan keluar, mau tidak mau supaya kita menjadi saksi Kristus, kita harus menggunakan atau memakai kasih dan mampu mengampuni. Pada saat kita mempraktekkan kasih kepada sesama, orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengubah diri kita sendiri? Hari ini kita mau belajar yang prioritas lebih dulu, kita bagaimana mengubah ke dalam. Kita nanti sesi yang akan datang kita bisa belajar bagaimana perubahan yang keluar. Tetapi perubahan ke dalam kita mau lakukan karena itulah yang kita bisa lakukan lebih awal. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan organ tubuh yang sempurna, dengan panca indera yang lengkap. Dan itu semua berguna dalam perubahan hidup kita dalam mengenal firman Tuhan setiap hari. Jadi Alkitab adalah buku manual kehidupan untuk kita. Seperti halnya kalau kita ingin membeli barang. Setiap kita membeli barang pasti ada buku manualnya. Melalui buku manual itu kita bisa mengerti, oh penggunaan alat ini seperti apa. Nah demikian juga dengan tubuh kita. Dengan organ dan panca indera tentunya Tuhan memberikan dengan semua ada tujuan yang jelas. Supaya kita bisa menggunakan panca indera kita untuk perubahan kita ke arah positif. Nah contoh, bila kita memberi lemari es, tidak mungkin kita menggunakan lemari es untuk menyimpan baju tentunya. Karena tidak tepat penggunaannya. Tentu di buku manualnya dijelaskan apa sih fungsi dan gunanya lemari es. Dan demikian juga misalnya kita beli alat yang lain. Kita beli mic misalnya. Kita tidak mungkin pakai untuk ulekan sambal tentunya. Karena apa? Karena mic itu ada gunanya. Dan kalau kita tidak tepat menggunakannya, tentu akan merugikan. Beli mahal-mahal tetapi tidak tepat pemanfaatannya. Nah balik lagi bagaimana kita bisa menggunakan panca indera kita untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sehingga membuat hidup kita berhasil. Jadi firman Tuhan yang kita baca harus benar-benar merembes sampai jiwa raga kita. Kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menggunakan semuanya untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi prinsip pertumbuhan rohani kita melalui panca indera ini ada di Amsal 4 ayat 20-23 dan ayat yang ke-25. Dan bila prinsip ini kita terapkan, dampaknya luar biasa. Sangat-sangat mendatangkan keuntungan untuk kita sendiri. Seperti janji Tuhan di Yosua tadi, bahwa kita dijanjikan beruntung dan berhasil. Kita lihat Amsal 4 ayat 22 lebih dulu bagaimana dampak bila kita menggunakan panca indera kita untuk pertumbuhan rohani kita. Amsal 4 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat ini luar biasa.
Seperti janji Tuhan tadi di Yosua 1 ayat 8 mengatakan bahwa bila kita mengucapkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, apapun yang kita lakukan mendatangkan keberuntungan dan keberhasilan. Di sini malah disebutkan lebih dari itu. Disebutkan ada 2 hal yang dapat kita capai bila kita betul-betul merenungkan firman Tuhan. Yaitu pertama, kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna. Dan tentu ini adalah kehidupan yang menjadi berkat terhadap sesama, bukan kehidupan yang sia-sia. Dan yang kedua, Tuhan menjanjikan kesehatan. Zaman di masa pandemi ini, kesehatan menjadi sangat mahal. Betapa indahnya janji Tuhan bila kita bisa mendapatkan kesehatan dengan gratis tentunya. Nah, itulah 2 janji yang Tuhan berikan kepada kita bila kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca lengkap di Amsal 4 ayat 20 sampai 23 dan ayat yang ke-25. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi berdasarkan ayat tadi kita bisa bagi organ tubuh atau panca indera yang Tuhan berikan untuk kita dan berdampak terhadap perubahan hidup kita. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah telinga, yang kedua adalah mata, dan yang ketiga adalah hati. Bagaimana panca indera atau organ tubuh kita yang Tuhan sudah berikan untuk kita ini kita manfaatkan atau kita gunakan untuk kita semakin kuat di dalam iman. Pertama, telinga atau auditori. Di Amsal 4 ayat 20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi telinga menjadi kunci yang sangat penting di dalam pertumbuhan rohani kita untuk kita bisa berubah. Nah, ini adalah pintu gerbang pertama untuk masuknya kebenaran firman Tuhan adalah melalui telinga. Tambah lagi mempengaruhi pertumbuhan iman. Kita lihat di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Betapa pentingnya telinga di dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, karena itu kita harus menggunakan telinga kita dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan buku manual yaitu firman Tuhan. Harus kita minimal dalam 3 kali sehari seperti orang makan tentunya atau seperti orang minum obat. Gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh hal ini. Penting minimal 3 kali sehari. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukan dengar yang tidak penting. Misalnya gosip, berita hoax, berita yang membuat rasa takut, khawatir, dan bahkan berita-berita yang bisa memancing emosi kita. Hati-hati dengan telinga kita menggunakan hal-hal seperti itu. Bukannya damai sejahtera yang kita dapat, kita akan dikuasai oleh rasa khawatir, takut, bahkan kita mulai bisa stres dan sebagainya. Panca indera yang kedua adalah mata atau visual. Mata adalah pintu gerbang kedua masuknya firman Tuhan ke dalam hidup kita. Atau kita akan bisa simpan di hati kita kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ayat 21a, Amsal 4 ayat 21a dan ayat yang ke-25. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Apa maksud dari ayat ini? Mata kita harus memandang janji-janji Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Mata kita terus memandang ke depan. Bahkan di ayat ini dijelaskan dilarang menoleh ke belakang atau masa lalu. Bagaimana kita tidak bisa mengingat masa lalu pasti sulit dilupakan. Tetapi maksudnya di sini janganlah kita terpaku atau terkunci dari kejadian-kejadian masa lalu yang bisa menimbulkan seperti contohnya trauma masa lalu, kepahitan masa lalu, hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu.
itu semua akan mengganggu pertumbuhan kita ke depan. Jadi jangan pernah menengok masa lalu dari sisi negatif. Tetapi hati-hati, ada juga kehidupan masa lalu yang sukses. Tetapi belum tentu kesuksesan masa lalu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu pun kita harus tinggalkan. Kalau dulu kita mungkin belum mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dekat, mungkin kita bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. Tapi saat ini kita mulai fokus kepada Tuhan Yesus. Bahwa kesuksesan kita bukan dengan berbagai cara, tetapi kesuksesan kita datang daripada Bapa kita di surga. Ingat hukum tabur tuai. Karena hukum tabur tuai ini berlaku untuk semua orang. Baik untuk yang mengenal Yesus maupun yang tidak mengenal Yesus. Misal di dunia bisnis, bila kita pernah licik kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan besar, ingat ada tabur tuai. Bisa jadi suatu hari kita akan diliciki oleh orang lain. Karena itulah hukum alam yang Tuhan izinkan untuk semua manusia. Jadi masa lalu boleh kita pakai untuk mereview hidup kita di masa lalu. Kalau ada hal-hal yang salah, langkahnya kita harus bertobat, mengakuinya di hadapan Tuhan dan tinggalkan. Kita mulai hidup dari masa kini dan ke depan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu setiap hari kita bebas menentukan mata kita mau memandang kepada apa. Apakah kita tetap fokus kepada masa lalu atau mau terus memandang kepada masa depan. Karena masa depan yang Tuhan janjikan adalah keberhasilan dan keberuntungan. Gunakanlah kita janji-janji Tuhan, berimanlah kepada janji-janji Tuhan. Contoh, kalau kita membaca firman Tuhan sekalipun sehari 3 kali, seperti kita membaca koran, baca novel, baca yang hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ramalan bintang misalnya, atau mungkin kita punya hobi yang berkelebihan, misalnya nonton drakor atau nonton Netflix, bahkan mungkin yang lebih buruk lagi, jangan sampai kita terikat dengan pornografi. Atau mungkin mata kita gunakan untuk hal-hal lain yang tidak berdampak positif terhadap hidup kita. Jadi hal-hal seperti itu berhikmatlah. Gunakan mata kita untuk membaca sesuatu yang membangun iman kita. Contoh, kita bukannya tidak boleh punya YouTube ataupun Instagram. Tentu kita boleh memilikinya. Tetapi kalau kita punya tetapi hari-hari habis untuk update status sehingga kita lupa membaca firman Tuhan, akhirnya merugikan diri kita sendiri. Karena mata tadi adalah pintu masuk firman Tuhan untuk mengubah hidup kita. Pintu gerbang yang nomor 2. Apakah kita mau pakai mata kita untuk memuaskan kedagingan kita, hobi kita, untuk membaca firman Tuhan dengan bersuara? Pilihan ada di tangan kita. Karena kita tahu tadi pintu gerbang pertama adalah telinga. Jadi sebaiknya membaca firman Tuhan dengan bersuara. Dengan menggunakan telinga dan mata akan berdampak terhadap perubahan hidup kita. Karena itu adalah panca indera yang utama. Berikutnya nomor 3 adalah hati. Di dalam hati ini kita bisa memiliki yang namanya intuisi atau impresi atau kita sebut intuitif. Ada di Amsal 4 ayat 21b dan ayat yang ke-23. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui mata sebagai pintu gerbang kedua tadi, kita bisa mengembangkan imajinasi kita. Ketajaman intuisi setiap orang berbeda. Tidak ada yang sama. Tapi intuisi ini perlu dilatih. Orang yang sudah rajin melatihnya akan semakin peka. Cenderung menangkap informasi lebih banyak melalui indera intuisinya. Jadi intuisi disebut juga kata lainnya boleh impresi atau perasaan rohani seseorang. Merenungkan firman dengan cara yang demikian itu adalah sangat benar-benar kita menikmati membaca firman Tuhan. Tentunya membaca firman Tuhan ini harus pelan-pelan supaya kita mendapatkan intuisi atau impresi. Tidak bisa terburu-buru seperti membaca koran misalnya. Atau membaca berita dan sebagainya. Jadi firman Tuhan ini bisa dibaca dengan santai, pelan-pelan, dipahami. Kalau tidak paham kita bisa ulang kembali. Contoh Raja Daud. Raja Daud punya kebiasaan menggunakan panca inderanya dengan melakukan nyanyian.
Setiap kitab Mazmur bisa dinyanyikan oleh Daud. Dan ini semua kita sebut sedang bermazmur. Kita bisa mengikuti gaya Daud untuk bisa mulai mendapatkan renungan firman Tuhan dan masuk ke dalam hati kita. Bacalah firman Tuhan tadi dengan perlahan-lahan dan bisa diulang 2-3 kali. Dan kemudian rasakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya pribadi. Temukan kata-kata yang benar-benar sangat bekerja, rasanya ini untuk saya. Bila hal itu terjadi, kita akan mendapatkan satu ayat yang sangat-sangat mengena di hati kita. Nah, pada saat itulah tidak satu ayat penuh, renungkan kembali. Dari satu ayat itu temukan penggalan ayat. Mungkin terdiri dari beberapa kata dan kemudian itu kata-kata yang sangat kuat masuk ke dalam hati kita. Kita sebut kata-kata tadi atau penggalan ayat tadi kita sebut frasa. Frasa inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap pribadi pada saat kita membaca firman Tuhan. Hal ini bisa kita dapatkan dengan membaca perlahan-lahan, mengulangnya 2-3 kali. Jadi frasa ini bukan satu kalimat penuh atau satu ayat penuh, tetapi penggalan dari ayat yang terdiri dari 2-3 kata. Pada saat itu berhentilah. Bila kita sudah menemukan frasa, berhentilah membaca firman Tuhan dan renungkanlah. Ucapkan berkali-kali frasa tersebut sampai masuk ke dalam hati kita. Setelah itu, renungkanlah ini penggalan ayat ini dan terus diperkuat. Ucapkan sepanjang hari. Kata itu begitu pendek sehingga kita mudah mengingatnya. Ucapkan sepanjang hari supaya kita bisa merenungkan, mengingatnya dan mudah untuk menghafalkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu adalah pesan Tuhan yang sedang hari ini Tuhan berikan untuk saya pribadi. Itu cara kita menemukan frasa atau mendapatkan intuisi hari ini Tuhan bicara apa kepada saya. Proses merenungkan firman Tuhan dengan cara seperti ini kita sebut namanya Lectio Divina. Apa itu? Arti dari Lectio Divina adalah bacaan rohani atau seperti roti hidup. Seperti rohani kita membutuhkan makanan, proses Lectio Divina ini membuat rohani kita diberi makan. Kita menemukan pesan Tuhan khusus untuk saya secara pribadi dan kita masukkan ke dalam hati kita. Nah, inilah membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan yang kita renungkan yaitu frasa tadi. Itu membuat kita semakin erat dengan Tuhan dan membuat iman kita bertumbuh dan tentu janji Tuhan adalah keberhasilan. Contoh praktek Lectio Divina yang pernah saya lakukan. Waktu saya hamil anak pertama, saya didiagnosa dokter menderita myom. Itu adalah berita yang tidak enak. Tidak ada satupun saya berpikir kalau pasangan suami istri yang baru menikah dan mengharapkan kelahiran anak pertamanya dalam keadaan sehat, baik, semuanya lancar. Tiba-tiba didiagnosa dokter ada penyakit yang tidak diundang. Dan penyakit myom ini tentu sangat membuat saya khawatir. Dan dokter mengatakan bahwa myom ini berada di dalam rahim ibu. Jadi saya mulai berpikir, rahim saya cuma satu. Kalau di dalamnya ada bayi, ada myom, saya seperti posisinya sedang hamil anak kembar. Dan kata dokter mengatakan bahwa myom itu juga bertumbuh dengan bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Terus resikonya, saya mulai khawatir semakin hebat. Tuhan mengatakan resikonya bayi ibu bisa kejepit dengan myom kalau myomnya bertumbuh lebih cepat dari bayi ibu. Benar-benar pukulan yang keras buat saya sehingga membuat saya sangat sedih dan saya takut sekali dengan kehamilan saya yang pertama. Lalu hal itu membuat saya tidak merasa tenang. Setiap hari saya dicekam dengan rasa ketakutan sampai suatu hari saya membaca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya baca berulang dan akhirnya saya menemukan frasanya yaitu penggalan dari ayat yang mengucapkan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ayat ini begitu masuk ke dalam hati saya. Dan lalu saya ucapkan lagi. Berulang-ulang saya ucapkan sambil saya menumpangkan tangan saya ke perut saya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Hal itu membuat saya lebih tenang. Dan
Bapak Ibu, saya ucapkan tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan tidak 1 hari, 2 hari. Karena kehamilan saya yang berjalan selama 9 bulan itu adalah proses yang sangat panjang, yang penuh dengan ketidaktenangan. Karena saya tidak tahu apakah bayi saya aman atau tidak aman. Makanya saya ucapkan setiap hari, gak pandang waktu. Begitu saya ingat, saya tumpangkan tangan perut saya. Kemudian saya katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Saya lakukan itu setiap hari, setiap minggu. Bahkan sampai 9 bulan kehamilan saya. Dan ternyata dampaknya iman saya semakin kuat. Dan saya makin mengaminkan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Otomatis segala kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, apapun yang saya pikirkan di dalam pikiran saya mulai bertahap berkurang. Dan akhirnya 9 bulan saya harus melahirkan anak saya pertama dengan operasi sesar. Dan lahirlah putra saya pertama dengan berat badan 3,1 kilo. Dan miomnya pun juga diangkat dengan berat 9 on. Saya bersyukur, puji Tuhan, bayi saya sehat dan miomnya pun dibuang, akhirnya diangkat. Jadi kita bisa merasakan bahwa janji Tuhan, iya dan amin. Jadi kembali kepada langkah pertumbuhan atau perubahan hidup kita. Langkah pertama melalui telinga, langkah kedua melalui mata. Dan tidak cukup hanya 2 langkah, harus langkah yang ketiga pun kita lakukan, yaitu hati. Tiga-tiganya menjadi paket yang paling dasar untuk kita bertumbuh. Kita mau berubah, kita mau bertumbuh hanya lewat 3 panca indera atau hati dan hati, itu yang membuat kita semakin kuat. Jadi hati adalah penguatan dari panca indera telinga dan mata. Semakin kita mempraktekkan hal ini setiap hari, maka kita akan semakin kuat di dalam firman Tuhan dan semakin tertanam setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Dampak dari 3 langkah ini otomatis akan mempengaruhi pikiran kita. Sehingga pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian hal ini akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi langkah 1 sampai dengan 3 berulang-ulang lakukanlah setiap hari dalam membaca firman Tuhan. Inilah yang disebut proses pengulangan atau repetisi. Para pakar perubahan gaya hidup mengatakan bahwa seseorang bisa berubah bila minimal mendengar suatu kebenaran paling sedikit 6 kali secara berulang-ulang. Artinya kalau kita ingin berubah kepada berhasil, kepada sukses, lakukanlah siklus tadi. Membaca firman Tuhan, merenungkan, mengucapkannya dengan menggunakan telinga, mata, dan simpan di dalam hati kita. Kita akan mengalami perubahan yang maksimal dan permanen bila kita melakukannya sampai berkali-kali, minimal 6 kali. Ada 3 langkah perubahan hidup, sekali lagi saya ingatkan, hanya melalui telinga, mata, dan hati. Lalu akan berdampak terhadap pikiran dan kita akan berdampak terhadap tindakan. Sehingga perubahan hidup inilah membuat kita semakin berhasil dan beruntung. Karena itulah janji Tuhan. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Sama seperti tadi saya mengambil janji Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap beban, setiap masalah yang kita hadapi, lakukan proses tadi. Imani kita akan melewatinya dan kita akan berhasil. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami sudah dengar. Kami rindu untuk kami bisa berubah dalam hidup kami. Kami tidak mau mundur, kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau semakin dewasa rohani, kami mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar setiap hari, yang kami baca setiap hari, dan kami simpan di dalam hati masing-masing kami. Itu menjadi dasar untuk kami berubah. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang beruntung dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Depok Online Service hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani. Untuk persembahan Bapak atau Ibu bisa ditransfer
ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan sekarang adalah kesempatan yang terindah untuk kami juga memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami berdoa agar persembahan kami berguna memperluas kerajaan Allah di bumi. Dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan kasihkan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling memperdulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan sama-sama berdoa dan menerima doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami sudah bersorak-sorai kemenangan bersama-sama dengan teman-teman di dalam jemaat ini merayakan kemenangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar yang kuat dalam hidup kami. Demikian Tuhan, kami bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya curahkanlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan apapun yang kami lakukan. Tuhan melimpahkan dengan keberhasilan. Berkat Allah tercurah mulai saat ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.